Kalau kita berbicara tentang kota yang tua, biasanya yang terlintas di kepala kita adalah reruntuhan, tembok batu yang tinggal separuh, patung patah, atau bangunan yang kosong yang cuma disinggahi angin. Tapi ada satu kota yang berbeda. Kota ini bukan sekedar saksi sejarah saja, tapi juga masih penuh kehidupan sampai saat ini. Dia adalah Damaskus. Ada yang bilang usianya lebih dari 4.000 tahun. Ada juga yang percaya malah 10.000 tahun. Yang jelas, Damaskus masih hidup sampai saat ini, masih berdenyut, dan masih juga jadi rumah bagi jutaan orang. Jadi malam ini kita akan mengobrol sedikit santai, ngalir saja. Kita akan jalan-jalan menyusuri gagang Damaskus, menelusuri sejarahnya yang ribuan tahun, mendengar cerita tentang penaklukan, tentang iman, tentang ilmu, dan juga tentang manusianya. Karena pada akhirnya Damaskus bukan cuma kota saja, tapi cerita panjang tentang kita semua ini. Jadi, dari mana Damaskus berawal? Damaskus terletak di Suriah, di daratan subur yang dialiri sungai Barada. Mungkin namanya nggak sekenar sungai Nil di Mesir atau Efrat di Mesopotamia, tapi buat orang Damaskus, Barada adalah nadi kehidupan. Tanpa sungai ini, nggak akan ada kebun zaitun, nggak akan ada taman-taman yang rindang, dan mungkin nggak akan ada kota Damaskus tersebut. Arkeolog menemukan manusia yang sudah tinggal di wilayah ini sejak 8.000 sampai 10.000 tahun sebelum Masehi. Yang artinya saat piramida Mesir belum ada, Damaskus sudah lebih dahulu dihuni. Jadi kalau kita berbicara kota tertua, ya Damaskus salah satunya. Nama Damaskus tersebut sendiri menarik. Dalam bahasa Arab disebut Dimasik, dalam Yunani Damaskos. Ada yang bilang artinya tanah subur yang penuh air. Nama ini pas banget karena di tengah padang tandus, Damaskus seperti oasis besar yang selalu menghidupi. Tetapi Damaskus bukan cuma soal tanah subur, kota ini juga masuk ke dalam kisah agama-agama yang besar. Ada tradisi yang bilang Nabi Ibrahim alaihissalam pernah singgah di sini. Dalam agama Kristen, Damaskus ada tempat Saulus bertobat dan jadi Paulus. Dalam Islam, Damaskus punya posisi istimewa, sering disebut sebagai kota yang penuh berkah. Jadi sejak awal, Damaskus sudah jadi lebih dari sekedar tempat tinggal. Ia adalah panggung peradaban. Lalu dari sini, Damaskus di era kunonya bagaimana sih? Karena letaknya sangat strategis, Damaskus jadi rebutan banyak kerajaan. Dari bangsa Aram, Asyur, sampai Persia. Lalu datanglah Romawi. Buat Romawi, Damaskus adalah salah satu kota yang penting di provinsi Syirah. Jalan-jalan Romawi, pilar-pilar masih bisa dilihat sampai sekarang ini. Saat Romawi berkuasa, Damaskus jadi kota perdagangan yang sibuk. Jalur sutra melewati sini. Pedagang dari India, Arab, Afrika, dan Eropa bertemu di pasar Damaskus tersebut. Mereka nggak cuma bawa barang-barang dagangan, tapi juga cerita, budaya, dan ilmu. Setelah Romawi pecah, Damaskus jatuh ke tangan Bizantium. Kota ini tetap jadi pusat penting, terutama untuk agama Kristen. Banyak gereja didirikan, termasuk gereja Yohanes Pembaptis yang nantinya berubah fungsi jadi Masjid Umayyah. Kalian bayangkan saja, jalanan yang ramai, pedagang, prajurit Romawi berbaris, lonceng gereja berdentang, dan bahasa Latin bercampur dengan bahasa Aram. Damaskus udah jadi kota kosmopolitan, jatuh sebelum kota-kota modern ini lahir. Lalu bagaimana Damaskus di eranya Islam? Perebutan besar datang pada abad ke-7 ketika pasukan Islam masuk ke Damaskus tahun 635 Masehi. Kota ini ditaklukkan, lalu pada masa Khalifah Umayyah, Damaskus dijadikan ibu kota. Dari sinilah kekhalifahan Umayyah menguasai wilayah luas dari Spanyol di barat sampai di India di timur. Simbol terbesar dari era ini adalah Masjid Umayyah, dibangun oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik di atas bekas gereja Bizantium. Masjid ini megah dengan kubah besar, halamannya luas, dan mosaik indah yang menggambarkan surga. Sampai hari ini Masjid Umayyah tetap jadi jantung spiritual Damaskus. Selain Masjid, Damaskus juga jadi pusat ilmu. Ulama besar mengajar di sini. Perpustakaannya berkembang. Kota ini menjadi magnet bagi orang-orang yang haus akan ilmu. Di masa ini juga Damaskus menjadi kota yang benar-benar hidup 24 jam. Pasar Souk Al-Hamidiyah penuh pedagang, kafilah unta keluar masuk di sana. Rumah-rumah dihiasi lampu minyak dan suara azan bergema di menara. Damaskus sudah jadi ibu kota dunia Islam. Dan bagaimana Damaskus terjadi pada saat perang salib?
Abad pertengahan, Damaskus kembali jadi pusat perebutan. Perang salib berkali-kali menyasar kota ini. Tapi Damaskus punya perisai. Seorang pemimpin bernama Salahuddin Al-Ayyubi dari kota ini. Salahuddin mengatur strategi menyatukan umat Islam dan akhirnya merebut Yerusalem. Bagi orang Eropa, Damaskus seperti kota impian yang ingin ditaklukkan. Tetapi bagi orang Muslim, Damaskus adalah benteng. Banyak cerita kepahlawanan lahir dari masa ini. Dan inilah cerita tentang Damaskus. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.